Selamat siang pemirsa, Anda menyimak News Update Berita 1, saya Carlos Michael, dan saat ini kita akan ke DPR setelah 2 pekan menunggu keterangan dari pimpinan DPR terkait pertemuan mereka dengan Donald Trump. Saat ini tengah berlangsung konferensi pers Fadlizon di gedung DPR. Kita langsung bergabung dengan DPR. Oleh orang Indonesia yang ada di Los Angeles dan kemudian dipasarkan di Amerika dengan repackaging. Begitu juga mebel juga, ada pengusaha mebel, Pak Hari itu, dia mengimpor mebel dari Surabaya dan memasarkan mebel itu ke ratusan hotel yang ada di seluruh Amerika. Jadi luar biasa ini diaspora Indonesia, perannya juga membantu ekonomi Indonesia di situ. Di San Francisco juga kita bertemu dengan Facebook dan juga Apple, ya. Mereka berkeinginan juga menjelaskan sejauh mana pemakaian Facebook di Indonesia, dan mereka juga ada Facebook for the poor gitu ya, untuk orang miskin. Lalu bagaimana Facebook bisa dipakai untuk promosi pariwisata di dan Facebook juga bisa dipakai untuk dialog dengan para konstituen bagi anggota parlemen. Jadi kita juga mereka juga sangat apresiasi dengan pengguna Facebook yang ada di Indonesia yang jumlahnya cukup besar. Di situ ditulis langsung setiap hari interaksinya ada berapa, ada sekitar 40 juta. Jadi kita ke kampus Facebook yang ada di sana di Silicon Valley. Setelah itu memang karena kita ada satu acara utama satu lagi yang paling penting, yaitu di Washington DC. Di Washington DC itu ketua DPR dan rombongan pagi-pagi kita bertemu dengan US ASEAN Business Council, ya. Itu pertemuan kurang lebih 1 jam, ya, bersama dengan perwakilan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, antara lain Vice President dari Freeport, kemudian Coca-Cola, General Electric, dan beberapa perusahaan-perusahaan besar lain yang Conoco, Philips, Philip Morris, ya, dan lain-lain, Chevron. Semua ada diwakili di situ, di dalam forum itu, dan dia menyampaikan aspirasi kesulitan-kesulitan mereka di dalam berinvestasi di Indonesia. Ada yang berinvestasi di Indonesia itu jauh sebelum Indonesia merdeka, katanya. Coca-Cola dari tahun 1927 misalnya, dan juga beberapa perusahaan-perusahaan lain yang sudah lama di Indonesia. Nah, mereka menyampaikan kepada DPR tentang sejumlah peraturan-peraturan yang mereka anggap mungkin ini perlu dikomunikasikan dengan pemerintah, karena di dalam aturan itu agak mengganggu mereka di dalam berinvestasi, terutama masalah kepastian hukum dan kepastian berusaha. Ya, kadang-kadang mereka mengalami masalah seperti itu, masalah tenaga kerja dan sebagainya. Kemudian pertemuan yang kedua adalah dengan Presiden Senat Orrin Hatch. Orrin Hatch ini adalah Presiden Senat Amerika. Kita bertemu di Capitol Building, ya, di kantor atau gedung Capitol. Pertemuan kurang lebih sekitar 30-an menit, dihadiri oleh Ketua DPR, saya, kemudian oleh Pak Rumkono, Pak Robert Kardinal, kemudian Ibu Nur Hayati Assegaf, ya, dengan Orrin Hatch, ya. Intinya membicarakan tentang hubungan antara Indonesia dengan Amerika, hubungan antara kedua parlemen, itu Upper House, ya, Senat. Lalu juga masalah-masalah yang terkait dengan perdagangan dan regional. Lalu setelah dengan Orrin Hatch ada diskusi lagi dengan USINDO, US Indonesia relation gitu ya, USINDO, yang presidennya adalah David Merrill, duta besar Society, ya, USINDO Society, David Merrill. Itu dihadiri sekitar 200, ya, bukan 100, 200 orang yang mereka hadir di situ atas biaya mereka sendiri. Kita disiapkan forum, ada pengusaha, ada diplomat, ada politisi, ada perwakilan dari pemerintah Amerika, dan semua orang-orang yang mempunyai minat kepada Indonesia, termasuk para investor. Jadi di situ makan siang, kemudian diskusi kurang lebih 1,5 jam, tanggal 10 September itu, dengan USINDO ini, dan di situ banyak hal-hal yang mereka sampaikan juga kepada kami setelah Ketua DPR
menjadi pembicara inti atau pembicara tunggal di situ, dipimpin oleh moderator David Merrill. Setelah Yosindo, kami kembali ke Capitol Building bertemu dengan Ketua DPR Amerika Serikat, yaitu John Boehner. Ini adalah majority leader dari Partai Republik. John Boehner ini adalah salah seorang yang memang agak sulit ditemui karena orangnya cukup unik juga dan antik gitu ya. Nah, John Boehner, pembicaraan kita juga lebih kurang sekitar 30-an menit. Yang bertemu hanya kami berdua, Ketua DPR dan saya, Wakil Ketua DPR, dibatasi. Dan kita diskusi termasuk hubungan Indonesia-Amerika, hubungan perdagangan, kemudian ekonomi. Dia nanya tentang bagaimana ekonomi Indonesia, how is the economy gitu ya. Dan kemudian dijawab bagaimana potensi-potensi yang ada di Indonesia, dan dia sangat ingin hubungan Indonesia-Amerika semakin lebih baik ke depan. Di samping itu, Boehner juga menyampaikan tentang ya program politik di Amerika ke depan dalam rangka pemilihan Presiden Amerika. Tentu saja sikap dan posisinya agak berbeda dengan pemerintah ya, karena di Amerika memang demikian. Selain itu, saya juga mengajukan dengan Pak Ketua bagaimana bisa kerjasama untuk staf ahli DPR dan juga untuk perpustakaan dan peneliti. Jadi di sana tuh ada namanya Congressional Research Service. Jadi para peneliti itu mereka mensuplai semua data-data, informasi, substansi untuk anggota DPR mereka. Dan di samping itu juga ada Library of Congress yang cukup besar. Jadi dengan John Boehner cukup produktif dan mereka sangat welcome. Akan ada kerjasama magang antara staf dari DPR, bukan anggota ya, staf DPR terutama yang membidangi penelitian, tenaga ahli dan sebagainya.